Shalom, shalom, soteria, 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 haleluya, puji Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Bejana ya. Dalam pelayanan saya, Healing and Deliverance Ministry, HDM singkatannya. Ini pelayanan kesembuhan dan kelepasan, tetap Roh Kudus tetap berkarya, saudara. Lewat YouTube ini, luar biasa, karyanya dahsyat, menembus batas. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, saya mau menyampaikan khotbah saya dengan tema percaya diri. Percaya diri. Perlu enggak ini saudara? Percaya diri. Seringkali kita mendengar ya, dalam mengerjakan segala sesuatunya itu, ya kita harus percaya diri. Jangan seperti ada kata-kata kalah sebelum berperang, percaya diri saudara. Perlu enggak? Baik enggak ini saudara? Ya, tapi hati-hati saudara-saudara ya. Kita nanti membahas ini dasarnya firman Tuhan, saudara. Ya, dalam pelayanan saya ya, pelayanan kesembuhan dan kelepasan ini, ya, penting enggak ini percaya diri, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara. Percaya diri, ya, kita lihat dalam firman Tuhan, ya. Ada loh yang percaya diri ini dengan konotasinya ya, positif. Tapi juga ada yang negatif, saudara-saudara. Kita lihat firman-Nya, saudara. Ya, mari kita buka dalam kitab Yeremia. Percaya diri, haleluya, oh, luar biasa, saudara. Kitab Yeremia pasal 17. Ya, saudara kalau mau baca semua ya nggak apa-apa ya, mulai ayat 1 sampai ayat terus ya, ayat 18. Tapi ini saya mau baca begini saudara. Ya, di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5. Dan saya teruskan sampai ke ayat 8 saudara. Ayat 5 begini ya. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Ini firman Tuhan ya. Saya hanya menyampaikan, melanjutkan apa yang disampaikan Tuhan pada saat tercatat di kitab Yeremia pasal 17 ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terus saudara, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ya, di sini ada 3 kan, orang yang mengandalkan manusia. 1, mengandalkan diri sendiri. Dan yang ketiga, hatinya menjauh dari Tuhan. Saudara. Terus, orang yang seperti ini, saudara-saudara, akibatnya apa? Di ayat 6 mengatakan begini. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Wah, ini orang-orang yang dikatakan mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri dan hatinya jauh dari Tuhan, itu mengalami seperti itu. Benda enak, saudara-saudara. Ini kita ada di dalam dunia ini loh, saudara-saudara. Ini bisa terjadi orang-orang yang seperti ini. Percaya diri. Karena mengandalkan orang lain. Ya, ada backing-nya, saudara. Mengandalkan diri sendiri loh. Wah. Bahkan dikatakan menjauh dari Tuhan hatinya. Saudara-saudara, ini percaya diri yang negatif, saudara-saudara. Percaya diri katakan perlu, penting. Tapi ini percaya diri yang model seperti ini. Ya, yang hanya mengandalkan manusia, maka tempo hari ya saudara-saudara ya. Jauh sebelum pandemi itu loh saudara ya. Saya kan oleh Roh Kudus diminta untuk mengajarkan yaitu punya iman mandiri. Pelayanan mandiri. Doanya yang mandiri, kalau saya sebutkan doa profetik itu saudara. Ya itu ada yang tidak cocok dah itu saudara ya. Ya nggak apa-apa. Tapi saya buktikan kok. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada wewenang.
ada otoritas, sudah diberi mandat, tanda tangannya, ya Yesus Kristus. Nanti saudara, ini orang-orang yang percaya diri model sebegini negatif, bahaya besar. Percaya diri yang seperti ini, lalu percaya diri yang bagaimana saudara-saudara, yang diinginkan Tuhan untuk saya dan saudara. Ini saudara membaca selanjutnya, yaitu dalam Yeremia pasal 17 ayat selanjutnya tadi dikatakan, sekarang ayat 7 dan 8. Demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Akibatnya ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Ini loh percaya diri yang positif, yang mengandalkan Tuhan. Titik. Apa akibatnya di masa-masa seperti ini, ya, masa-masa sulit dan akan terus sulit, ya, tetap percaya diri orang yang mengandalkan Tuhan. Rumah tanggamu diberkati, kesehatanmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, dan semua apa yang ada engkau hadapi dalam dunia ini diberkati. Katanya sulit, ya sulit, tapi orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Aset-asetnya terjual. Oleh karena dia mengandalkan Tuhan, tetap berusaha, ya, tetapi yang mengandalkan Tuhan mengalami seperti ayat 8. Tidak khawatir dalam segala musim, panas terik, apapun, tetap hijau, tetap berbuah, tetap menghasilkan. Orang yang seperti ini percaya diri yang mengandalkan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, Tuhan adalah roh. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita boleh menyaksikan kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan. Injil kerajaan surga diberitakan bersama dengan dia, dengan percaya diri, melakukan kehendaknya bersama dia, bersama Roh Kudus, Roh Tuhan. Saudara-saudara, saya dan saudara di tengah-tengah dunia yang sekarang seperti, tetaplah seperti ini, percaya diri yang mengandalkan Roh Kudus, Roh Allah itu. Untuk kita, saudara mengandalkan dia di dalam hal apa, segala apapun. Pergumulan saudara di tengah dunia ini kita lalui. Baik di tengah-tengah kekurangan atau di tengah-tengah kelimpahan, tetap mengandalkan Roh Kudus. Saat-saat ini, karena dia yang datang dari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus, Roh Allah. Saya sebut Parakletos, saudara dan saya, penolong yang sejati bagi saya dan saudara untuk hidup di dunia ini, untuk mencapai di dunia ini kita benar-benar hidup di dalam pimpinannya dia, perlindungannya dia, kuasanya dia, sampai nanti di dalam kerajaan kekal, di kerajaan Bapa di dalam surga, bersama dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Terus kita mengandalkan dengan percaya diri. Maka itu saudara, lalu saya sudah mengajarkan ya Roh Kudus ya mengenai iman mandiri. Saudara-saudara, bagaimana pada waktu COVID pandemi itu, HDM tetap ada lewat YouTube, mengandalkan Roh Kudus, pakai mengurapi diri sendiri, saudara. Pada waktu kita tidak bisa berinteraksi dengan siapa-siapa, saudara tidak dapat ke gereja, tidak dapat bertemu dengan pendeta siapapun, tapi ketika Roh Kudus mengajarkan itu,
melalui saya, saudara, melalui pelayanan HDM ini, nyata itu, saudara-saudara. Ketika kita punya iman mandiri, pelayan mandiri dan mengurapi sendiri, saudara, mandiri. Kita punya bacaan diri ini loh, yang bersama dengan roh Tuhan, mengandalkan Dia, luar biasa kan? Banyak orang tertolong. Sekarang ini sudah bisa, tapi satu saat saya ingatkan, itu sudah diingatkan saya oleh Roh Kudus jauh-jauh hari, tapi saya ingatkan kembali, akan terjadi sesuatu. Mungkin tidak pandemi lainnya, atau pandemi yang baru, saya tidak tahu, tapi ada satu saat, lihat. Saudara butuh yang seperti ini, saya sampaikan. Percaya diri, bersama Roh Kudus. Tidak mengandalkan siapa-siapa. Maaf, saudara tidak mengandalkan saya, tidak mengandalkan pendeta-pendeta yang lain yang hebat-hebat, tidak, tetapi hanya kepada Dia. Imanmu harus mandiri, kamu harus melayani diri sendiri. Satu saat seperti zaman itu 2 tahun lebih kan pandemi, bagaimana kejadiannya sampai detik ini, kondisi sekarang ini semakin tidak baik. Karena ayat firman-Nya sudah jelas, ya, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua akan terjadilah banyak-banyak hal, fenomena-fenomena, bencana-bencana, peperangan dan lain sebagainya. Saya sudah menyatakan sejauh dari api dan darah. Akan ada lagi bencana yang lebih daripada tsunami. Saya tidak tahu apa sudah terjadi. Api dan darah sudah terjadi terus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan Dia mengangkat kita. Karena dikatakan akan ada masa yang sangat sukar. Sampai orang yang beriman tidak tahan. Siapapun tidak tahan. Karena begitu berat tekanan-tekanan yang ada pada waktu itu. Dan Tuhan datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Sebagai mempelai pria, saudara dan saya sebagai mempelai wanita yang benar-benar harus terjaga. Salah satunya kemarin dari Rebu yang lalu saya nyampaikan, hati-hati dengan okultisme, bahayanya okultisme di tengah-tengah sekarang ini. Tidak menutup kemungkinan siapa saja bisa terjebak dengan okultisme itu. Kuasa gelap. Lawan kita saya sudah jelaskan. Bahaya laten mulai dari Kejadian pasal 3, iblis. Ya, pertama, lalu tabiat daging ini juga terus diperangi, saudara. Bersama dengan Roh Kudus, saudara tidak bisa mengandalkan manusia. Tidak dapat mengandalkan diri sendiri, saudara kuat apapun, saudara sehebat apapun, saudara semampu apapun, saudara bagaimana kekuatan, saudara punya ilmu apapun, tidak bisa. Apalagi meninggalkan Yesus. Jauh hatinya daripada Yesus. Tapi kembali kepada sini. Diberkati kata firman Tuhan, saudara-saudara. Saya baca lagi, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan adalah roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah itu yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terus ayat 8. Begitu nyamannya kalau saudara dan saudara mengandalkan Roh Kudus ini. Roh Allah, ia akan seperti pohon yang tanam tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Diberkati terus-menerus. Haleluya. Saya mau Tuhan tetap mengandalkan Engkau sampai detik-detik terakhir. Tuhan tetap mengandalkan Roh Kudus supaya ayat 8 terjadi dalam hidupku. Hidupku sekeluarga, hidupmu sekeluarga yang mau seperti ini. Tidak ada yang lain. Tadi sudah saya sampaikan, hati-hati saudara. Ini zaman jelas, tanda-tandanya sudah jelas. Kita harus semakin, seringkali dikatakan mendekat, melekat. Tapi saya katakan menyatu. Di mana di dalam diri kita sepenuhnya Dia ada dalam hati kita.
yaitu roh Tuhan. Bersama roh kita manusia menjadi satu roh. Dan kita diperintah dia, mendengar apa yang disampaikan, apa yang diperkatakannya. Lakukan sebelum waktu terjadi. Sehingga saudara bukan saja diberkati, tapi nanti juga diberkati ketika engkau mendengar perintahnya. Mendengar perintahnya. Tidak takut apa-apa. Karena engkau dan saya mengandalkan dia. Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Ini saudara-saudara, kita mau percaya diri. Tapi yang positif, mengandalkan dia. Roh Kudus. Haleluya. Ya, inilah kehidupan kita. Kita masuk dalam alam dunia roh. Saat-saat ini dimulai karena pekerjaan roh. Di langit, di udara, yaitu roh iblis, roh jahat. Ya, dia punya pemerintahan iblis ini. Ya, penguasa-penguasanya ada roh-roh jahat. Wah, itu saudara, saya katakan Roh Kudus yang memampukan saya dan saudara terus sampai dia datang kembali. Dan kita diangkat bersama dia. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara butuh selalu diurapi. Saya tetap dalam firman doa dan pengurapan kan. Terus saudara. Saya sudah mengurapi di rumah. Saya mempersiapkan diri loh saudara. Saudara penting saya beritahu. Yang tidak mau nggak apa-apa. Tapi saya ingatkan. Apa yang sudah saya sampaikan oleh karena Roh Kudus. Sebelum pandemi. Di gereja. Waktu masih onset. Benar-benar terjadi kan. Benar-benar terjadi sampai detik ini dan terus akan berjalan. Mari saudara-saudara yang punya minyak belum dikuduskan, minyak yang tanpa alkohol ya, dari tempat ini mau saya kuduskan. Bawa minyakmu, pegang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak yang belum dikuduskan Tuhan, sekarang hamba hembuskan rohmu dari tempat ini. Berembuslah Roh Kudus, memenuhi minyak itu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak itu menjadi minyak yang kudus dan Roh Kudus akan bekerja. Haleluya. Saudara yang mau urapi, saudara butuh apa saat ini? Firman Allah mengatakan, ya, yang mengandalkan Roh Kudus diberkati dalam segala kondisi. Dan tengah kesulitan ini diberkati. Aset-aset yang belum terjual. Tapi ingat. Ya, ingat pelayanan Tuhan. Ingat berkat-berkatnya. Bukan untuk dinikmati sendiri. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau diberkati, maka engkau juga memberkati. Engkau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Itu bagus, tepat, sasaran, tepat guna. Saya beritahu. Ya, pekerjaanmu apapun diberkati di tengah kesulitan ini. Kesehatanmu juga diberkati, diberi hal yang baik, sehat, sakit disembuhkan. Rumah tanggamu jadi satu, utuh. Dan apa kebutuhanmu yang lain, Tuhan cukupi. Anak-anak dalam pendidikan ditambah-tambahkan ilmunya, hikmat pengetahuannya, dijaga kehidupannya, dijauhkan dari yang jahat. Kalau engkau punya rasa takut saat-saat itu Tuhan mengatakan, mengandalkan dia, engkau akan di dalam perlindungannya, pengayomannya, hadiratnya memenuhimu, kemuliaannya memenuhi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Hembuskan Roh Kudus. Engkau tahu siapa yang membutuhkan hadiratmu, membutuhkan engkau Tuhan, mengandalkan engkau Tuhan, percaya diri bersama dengan Tuhan Roh Kudus. Engkau jamah mereka di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya. Lawat, hembuskan Roh Kudus. Jadikan mereka satu kembali. Apapun yang terjadi Tuhan, sudah jadi satu kembali. Rukun utuh kembali. Jauhkan semuanya itu. Karena waktunya Tuhan sudah hampir dekat. Sangat dekat. Ayo kembali utuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hembuskan ini. Engkau akan diberkati pekerjaanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati engkau kalau jual aset, engkau akan mendapatkan
kemurahan-kemurahan yang luar biasa. Dan engkau mengatakan, ajaibnya Tuhan. Oh, haleluya. Tetap ada ya buah yang menghasilkan terus-menerus. Meskipun itu dalam masa-masa iklim-iklim yang tidak mungkin, tapi buah itu terus berbuah. Haleluya. Diberkati usaha pekerjaanmu, apapun pekerjaanmu, pekerjaan online, ya, offline, di tempat jual apa saja, ya, mau ekspor import apa. Oh, engkau lihat, kalau engkau mengandalkan Roh Kudus, diberkati, kata firman Tuhan. Mengandalkan Dia, segala pergumulanmu semua diurai dengan baik. Tidak ada katanya ada benang ruwet kecampur tir. Susah kan itu? Gak mungkin kan? Gak mungkin. Tetapi bersama dengan Roh Tuhan semua jadi mungkin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Hembusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan melimpah atasmu, atas rumah tangga keluargamu, atas pekerjaanmu, atas kesehatanmu, atas pendidikanmu, atas apa yang menjadikan beban bagimu. Engkau diberkati di segala musim, di segala waktu. Puji Tuhan, haleluya. Hormat kemuliaan bagi nama Dia, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus yang bertindak. Rohmu bekerja Tuhan, Sang Parakletos bekerja atasmu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan yang Maha Besar, yang kita sembah, kita agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, soteria, soteria. Sampai berjumpa kembali, saudara. Rabu yang akan datang ya. Haleluya, amin.